Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu anil ilmi. Bertanya tentang ilmu. Qila li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bima adraktal ilma faqala bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa kaffin badulin. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah ditanya, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Maka sahabat Abdullah bin Abbas menjawab, dengan mulut yang selalu bertanya, hati yang selalu berfikir, dan tangan yang selalu memberi. Itulah resep ataupun tips dari sahabat Abdullah bin Abbas untuk mendapatkan ilmu syariat. Anil Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah annahu kana yubadiru birrahil min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alhu ahadun min ahliha an syai'in minal ilmi wa yaqulu hadza baladun yamutu fihi al-ilmu. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwasanya beliau cepat-cepat berangkat keluar dari setiap negara yang beliau masuki, dan di dalamnya tidak ada satu orang pun yang bertanya tentang sedikit pun dari ilmu syariat. Dan beliau berkata, di negara ini ilmu sudah mati. Jadi menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah negara, sebuah desa, sebuah kampung yang di dalamnya tidak ada satu orang pun yang bertanya tentang ilmu agama, ilmu syariat, maka di tempat itu, di daerah itu, di desa itu, di negara itu, ilmu telah mati. Sehingga refleks Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri keluar dari tempat tersebut, keluar dari desa negara tersebut. Inilah betapa pentingnya bertanya tentang ilmu syariat, tentang ilmu agama. Qila inna Syekh Al-Malyabari lamma allafa kitabahu Fathul Mu'in lam yaktub fil haidhi illa al-qalil fasu'ila an dzalika faqala rajulun ma yahid wa imra'atun ma tas'al. Dikatakan bahwasanya Syekh Al-Malyabari ketika mengarang kitab Fathul Mu'in, yang merupakan kitab yang dikaji di pesantren-pesantren, diajarkan di madrasah-madrasah. Beliau tidak menulis masalah haid kecuali sedikit. Artinya pembahasan masalah darah hanya sedikit. Kemudian Syekh Al-Malyabari ditanya tentang hal itu, kenapa menulis masalah haid cuma sedikit? Akhirnya beliau menjawab, karena lelaki itu tidak haid, sedangkan perempuan tidak bertanya tentang haid. Itulah alasan Syekh Zainuddin Al-Malyabari kenapa di dalam kitab Fathul Mu'in penjelasan tentang masalah haid hanya sedikit, karena seorang laki-laki itu tidak haid. Mana ada laki-laki haid? Juga tidak ada perempuan yang bertanya kepada Syekh Zainuddin Al-Malyabari yang merupakan murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Yuhka anna ba'dahum hadara majlisa Muhammad bin Al-Hasan 20 sanah wa marratan su'ila amma hafidhahu inda hudurihi fi tilkal muddati faqala hafidtu thalathata ahaditha faqat idza hadara al-isya'a wal asya'a idza hadara al-isya'u wal asya'u fabda'u bil asya'. Yang pertama. Yang kedua, sayyidu ta'amid dunya wal akhirati al-lahmu.
Dan yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asalah. Au ma hadza ma'nahu. Dikisahkan bahwa sebagian ulama menghadiri majelisnya Muhammad bin Hasan 20 tahun, yakni mondok di pondoknya Muhammad bin Hasan selama 20 tahun. Mondok selama 20 tahun, kemudian suatu ketika ditanya tentang apa yang dihafal oleh beliau ketika beliau menghadiri ataupun mondok di pondoknya Muhammad bin Hasan yang selama 20 tahun itu. Akhirnya ba'duhum ini, sebagian ulama ini menjawab, saya hafal 3 hadis. Yang pertama, ya ini, idza hadaral isya'u wal asya' fabda'u bil asya'. Apabila masuk waktu isya dan sudah dipersiapkan makanan, apa mau sholat isya, apa mau makan, maka fabda'u bil asya'. Mulailah dengan makan malam dulu. Ini tujuannya karena agar di waktu sholat itu konsentrasi. Karena kalau seseorang itu sholat sedangkan dia masih ingin makan, maka dia akan terganggu konsentrasinya. Ketika sholat dia tidak akan khusyuk, tidak akan sempurna khusyuknya karena selalu memikirkan makanan, karena belum dimakan. Takut-takut nanti ketika sholat, wah nanti makanannya dimakan orang lain, seperti itu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika waktu sholat masuk dan bersamaan dengan dihidangkannya makanan, maka kita harus memulai untuk makan. Ya tentunya kalau ingin makan, kalau tidak ingin makan ya sholat saja. Karena hukumnya makruh orang sholat di dekat makanan. Ketika dirinya ingin makan, kemudian dia tidak makan, dia sholat, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedua, sayyidu ta'amid dunia wal akhirah al-lahmu. Gustinya makanan dunia dan akhirat adalah daging. Dan yang terakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin ataupun cinta terhadap manis-manisan dan madu. Jadi makanan favorit baginda Nabi adalah manisan-manisan itu dan juga madu. Maksudnya bukan manisan tapi yang manis-manis. Kana yajlisu ila Abi Yusuf rajulun fayutilus samtah faqala lahu Abu Yusuf ala tatakallam faqala bala mata yuftirus shaim faqala idza ghabatis syamsu faqala fa illam taghib ila nisfil lail fadhahika Abu Yusuf wa qala asabta fi samtika wa akhtatu ana fi istidaa'i nutkika. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki duduk di majelisnya Abi Yusuf. Ketika Abi Yusuf mungkin menyampaikan ilmu, akhirnya di situ ada laki-laki duduk diam saja. Agak lama diam, maka kemudian Abi Yusuf berkata kepada laki-laki tersebut, "Ayo bicara," kata Abu Yusuf. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Oke. Saya mau bertanya, kapan orang yang berpuasa akan berbuka?" Maka dijawab oleh Abu Yusuf, ya ketika matahari telah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, maka shaimin shaimat akan
berbuka puasa. Itu jawaban dari Aba Yusuf kepada laki-laki yang diam tadi. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, terus apabila matahari tidak terbenam sampai separuh malam, yakni pukul 12 malam, bagaimana kalau tidak terbenam matahari? Akhirnya Abu Yusuf tertawa. Masa ada matahari tidak terbenam sampai pertengahan malam? Kemudian Abu Yusuf berkata, kamu benar di dalam diammu, dan saya salah telah menyuruh kamu untuk berbicara. Artinya, kata Abu Yusuf, laki-laki tersebut tadi yang diam itu lebih baik diam daripada berbicara, karena ketika berbicara ya seperti itu tadi, bertanya hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jadi intinya sebelum kita bertanya, kita harus difikir dulu, takut-takut nanti salah di dalam pertanyaannya. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas, resep ataupun tips dari beliau untuk mendapatkan ilmu bukan cuma bertanya, bukan cuma banyak bertanya, tapi juga qalbin akul. Makanya ada sebagian orang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Tapi banyak bertanya memalukan. Karena kenapa kok memalukan? Ya karena itu tadi, tidak difikir. Nah, tapi kalau maksudnya memang tidak mengerti di dalam sebuah permasalahan, difikir memang tidak bisa karena memang dia tidak tahu, maka selalu bertanya itu tidak memalukan. Justru banyak bertanya ini merupakan sebuah kesempurnaan. Jadi dari sini bisa dipetik hikmah, yaitu bahwa kita sebagai muslim, orang Islam harus mencari ilmu syariat, dan untuk mendapatkan ilmu itu salah satunya ialah dengan cara bertanya. Bertanya tentunya kepada para ulama. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama apabila kalian sudah tidak tahu. Karena ingin bertanya kepada baginda Nabi sudah tidak bisa. Baginda Nabi sudah wafat. Jadi ada ahli waris baginda Nabi, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang memperoleh ilmu, berarti dia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang sempurna, bagian yang sempurna. Maka pesan terakhir dari kami, bertanyalah apabila kalian tidak tahu. Jangan malu untuk bertanya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.